Halo, kembali lagi di channel Hans Risyete bersama saya Hans. Di video kali ini saya akan ngobrol santuy. Jadi programnya saya punya program namanya ngobrol santuy. Jadi membahas tentang mungkin cerita orang kalau biasanya kan sudah kerja enak, kenapa untuk memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya terus menjadi freelancer yang istilahnya penghasilannya itu enggak pasti ya. Kalau awal-awal kan memang berat untuk mencapai finansial yang stabil lah. Kalau freelance kan kadang kalau kerjanya banyak ya banyak, kalau dikit ya dikit. Nah, ini saya bersama Mas Asep TP. Ini teman saya yang ada di teman saya dulu kuliah ya. Terus kemarin lulus tahun wisuda tahun 2015 ya. 2015. Kurang lebih 2015. Lulus tahun 2015. Jadi Asep ini kemarin sudah lulus kuliah, terus setelah lulus kuliah itu udah kerja langsung ke apa? Sumo. Di Sumo. restoran. Di restoran. Nah, setelah lulus kuliah, ceritakan kenapa kerja di apa namanya Sumo, apa mungkin sebagai loncatan batu pertama untuk sebagai pengalaman kerja, dan alasannya kenapa keluar dari Sumo itu setelah ya kalau udah gajian kan enak ya, jadi nggak apa ya, udah gajian enak kenapa memutuskan untuk keluar lah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, jadi ceritakan mungkin dari lulus kuliah, kerja di mana atau apa yang dikerjakan. Ya, saya lulus itu tahun 2015. Wisuda 2016. Nah, setelah itu 1 bulan setelah wisuda Melamar. saya langsung melamar kerja di restoran itu. Grup restoran. Jadi satu grup restoran itu membawai sekitar 9 brand. 9 brand besar. Ya, di sana saya masuk jadi tim marketing. Kerjaannya ngapain? Apa yang dikerjakan sebagai seorang lulusan desain ini? Tentunya bikin desain. Desain apa aja, dari mungkin logo atau marketing? Kalau di tim marketing di sana lebihnya ke digital marketing sih. Jadi ngurusin sosial media. Terus iklan-iklan untuk tayang di sosial media itu. Video juga. Terus untuk media cetak tetap ada. Di restoran tetap pakai kayak untuk support kebutuhan restorannya. Tapi untuk sistem kerjanya itu seperti apa? Misalnya kan bagian desain atau istilahnya kalau ada bagian yang upload sendiri, atau desainer merangkap sebagai yang upload di sosial media? Oh, enggak, di sana udah ada timnya sendiri-sendiri. Jadi kalau desain, jadi di sana ada 2 tim. Tim desain sama tim sosial media. Nah, kami 2 tim itu nanti kita tiktokan ya. Bikin konten, kita meeting. Kontennya ngemasnya seperti apa. Itu kan kalau konten seperti di Instagram kan ada caption. Itu yang bertugas membuat caption itu siapa ya? Itu bareng-bareng sih kadang. Bareng-bareng. Ya. Berarti bukan tugas desainer saja, tapi ya kolaborasi lah istilahnya gitu ya. Ya, tapi lebih seringnya di tim sosial media. Gitu. Tapi apakah harus ada target, misalnya followernya dalam 1 bulan harus nambah berapa, atau enggak, itu ada targetnya enggak? Ya, tentunya ada goalnya itu. Berarti tapi ada berapa follower misalnya 1 bulan atau 1 hari harus berapa follower, atau targetnya gimana gitu? Targetnya itu per minggu lah, itu pokoknya ada kenaikan. Kan bisa dicek. Tapi enggak ditarget ukuran pasti, misalnya harus 1 bulan harus sekian gitu. Enggak. Berarti terus pas zaman saya dulu enggak gitu. Berarti udah berapa tahun kerja di namanya brandnya apa sih? Brandnya disebut enggak apa-apa.
Bu, nggak Salah apa-apa. satunya Sumo Sushi. Oh, Sumo Sushi. Jadi kerjanya di Sumo Sushi sebagai tim desain dan sosial media lah gitu ya. Ya. Oh, terus Desain. bekerja berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun 7 bulanan. 3 tahun 7 bulan, ya lumayan lama ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Ini ada berapa cabang? Kalau namanya tadi? Sumo Sushi. Sumo Sushi berapa brand? Sumo Sushi awalnya di Jogja, Hmm. di Lipo sama di Hartono. Terus buka cabang di Semarang di Mall Ciputra. Kemudian di Palembang. Terus yang terbaru tahun kemarin itu di Makassar sama di Banjarbaru. Tapi pertama kali masuk di perusahaan itu, apakah masih satu perusahaan itu di Jogja atau udah banyak cabang? Oh, itu malah brand terakhir sih Sumo Sushi. Sebelumnya sudah ada. Oh, udah ada. Oh. Cuma Sumo Sushi. Tapi untuk sosial medianya ngurusin semua. Oh, berarti semua cabang. Ya, di marketingnya tuh pegang semua brand. Oh. Di 9 brand itu yang pegang ya. Istilahnya satu tim yang di Jogja ya. Satu tim di Jogja. Tapi kayaknya sering ke tempat ke tempat cabang-cabang itu ngapain sih? Oh, di sana kita kan butuh konten ya. Pasti kita harus ke lokasi, kita cari konten tentang suasana ambien, tentang customer, kita interaksi sama customer, mungkin kita minta feedback dari customer tentang gimana sih experience-nya di sini. Terus satu tim berapa orang di tim sosial media? Sosial media 2 orang, untuk tim desain 3 orang. Oh, lebih banyak desainnya ya? Ya, berarti tim sosial medianya 2 orang, terus desainer 3, berarti 5 orang semua ya berarti? 5 orang. 5 orang. Untuk ngurusin berapa cabang? Kalau cabangnya ya kurang lebih ada 17 outlet sih total. 17 outlet berarti kan satu hari dari 9 brand 17 outlet. Padahal satu outlet kan harus upload berapa konten per hari? Per hari satu outlet harus upload berapa? Kan sosial medianya sendiri-sendiri atau per brand sih sosial. Per brand berarti kan satu akun harus upload minimal satu hari. Ya minimal 1. Tergantung tergantung kondisi juga sih, kadang kalau pas ada promo tuh ya kita posting terus. Berarti satu hari harus ada berapa cabang tadi? Ada 9 brand, ada sekitar 17 outlet. Oh, berarti 17 outlet kan misalnya akunnya sendiri-sendiri kan berarti kan minimal misalnya satu akun harus upload 1, berarti kan harus membuat satu hari sebanyak berapa 19 outlet ya? 9 brand sih, Pak. Jadi kan satu brand itu ada yang 3 outlet, ada yang 2 outlet. Itu tetap akunnya 1. Oh, akunnya 1. Oh, berarti 9 brand 9 akun berarti ya? Ya, 9. Berarti 9 akun satu hari harus wajib berapa konten? Minimal 1 konten. Ya. Berarti minimal satu hari itu harus membuat konten kita 9 konten ya. Nyiapin konten. Padahal itu harus misalnya harus ada stok target, misalnya udah ada jadwal ya. Ada jadwal. Soalnya kalau dadakan kan mungkin jadinya asal. Kalau dadakan ini mungkin pas ada promo sih. Oh, dadakan. Cuma kalau promo kan kita cuma bikin desain, maksudnya nggak ambil foto. Mungkin kalau pakai foto pun pakai stok. Oh, stok. Kita udah stok banyak untuk beberapa bulan nanti. Pembaruan stok setiap 3 bulan sekali. Yang nyetok fotonya itu dari per cabang ada fotografernya sendiri atau tim sosial media yang nyetok? Tim marketing sih, tim desain sama tim sosial media nanti. Di Jogja motret semua cabang? Iya. Oh, berarti keliling nyetok? Keliling nyetok. Oh, berarti ada 9 brand, jadi tim sosial media itu keliling ke beberapa cabang itu ambil stok, jadi diupdate per bulan apa per 3 bulan? Per 3 bulan sekali. Per 3 kita bulan. memperbarui. Oh, berarti update foto lagi berarti ya. Terus yang motret siapa itu? Yang foto produknya? Tim desain. Tim Saya desain juga. Oh. Berarti belajar fotografi ya berguna berarti ya. Ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Enggak sia-sia. Nah, Malah bisa dikembangin di sana. Saya
banyak belajar tentang foto sih, malah tentang foto produk makanan. Nyenengin sih. Tapi nek misalnya antara desain sama foto lebih tertarik foto apa desain? Kalau saya pribadi lebih suka desain. Tetap desain berarti ya. Soalnya karena dia itu dulu yang bantuin, kalau aku kan istilahnya di ilustrasi kurang kuat. Jadi dia lebih jago lah. Tapi kalau ada tugas ya dia yang tak suruh bantuin sket, karena ya terus terang kalau aku itu kalau masalah sket untuk ilustrasi saya kurang begitu jago. Jadi ya dulu karena awal dari pendaftaran ya. Kita pertama dari awal. Dari pendaftaran. Dari pendaftaran. Jadi pendaftaran pas tes itu satu bareng satu meja. Ya sebelahan lah ya. Ya, kenalan di sana. Jadi sebelahan. Nah, kan di situ 3 tahun. Kenapa memutuskan berhenti dari situ? Kan udah nyaman posisinya, udah ada gajian sih. Udah gajian ya, tiap bulan udah pasti. Kenapa memutuskan untuk sebagai freelancer yang penghasilannya tidak bisa dipastikan per bulannya? Wah, ini susah ini. Jadi mungkin dari segi stuck apa ya? Atau apa yang lainnya, hal-hal yang kenapa memutuskan untuk keluar di situ? Sebenarnya banyak sih. Kalau rasa bosan itu mesti tetap ada. Soalnya mungkin ritmenya udah segitu terus ya, jadi rutinitasnya udah terbaca berarti ya. Jadi yang bikin bosan mungkin salah satunya itu juga ya. Mungkin ya. Nah, jadi kan bosen. Tiap bulan foto, tiap hari buat konten. Dan apa ya, rasanya udah ngerasa cukup aja sih. Terus pengen coba experience baru. Pengen nyobain. Berarti udah merasa paling puncak di urusan sosial media ya, walaupun bukan ngurusin masalah sampai SEO ya, sampai optimasi ya, cuma sampai ngurusin. Tapi ada urusan optimasi. Ada itu. Oh, tim sendiri apa termasuk 5 orang? Tim sosmed. Lebih ke tim sosmednya. Oh, berarti 2 orang itu? Oh, berarti 2 orang, ada optimasi. Ya, terus alasan lain mungkin? Aduh, apa ini? yang jangan yang sensitif lah, nanti kan bahaya, resiko. Ya, yang berhubungan masih dengan desain mungkin, karena ya mungkin kenyamanan atau mungkin pengen pengembangan diri lah di perusahaan lain. Udah cukup sih rasanya di situ. Terus udah saatnya cari pengalaman baru. Nah, terus sekarang setelah keluar dari perusahaan itu, sekarang kegiatannya ngapain sekarang? Di rumah aja, Mas. Di rumah kan baru PSBB. Oh, istilahnya anak desain istilahnya apa sih yang dikerjakan ketika apalagi ada kondisi lockdown ini kan, disuruh di rumah aja. Nah, terus untuk target kedepannya itu setelah keluar ini dan sekarang yang dikerjain apa, dan kedepannya mau istilahnya mau ke arah mana yang ditarget? Ya, selama saya resign bulan Januari kemarin, awal tahun. Selama ini ya cuma saya main stok, mikrostok. Oh, berarti jadi jualan di mikrostok ya? Ya, mikrostok. Terus selain itu ikut kontes. Oh, kontes 99. Sama buka di Fiverr. Oh, berarti istilahnya ya jualan jasa. Nah, jasa desain lah ya. Oh, berarti ya murni jadi freelancer kan berarti. Freelancer. Sementara itu sih. Sama kalau ada proyekan dari teman. Emang kalau kayak mikrostok itu kalau udah desainnya udah banyak, emang udah enak ya, tinggal nunggu hasilnya lah, istilahnya kayak tinggal panen. Kayak kita buka toko terus kosong, belum ada produknya, terus kita ngisi satu persatu. Produknya itu kan desainnya itu, jadi kayak nyetok etalase desain ya. Nah, misalnya kalau udah banyak di akunnya, tadi kan tinggal kalau nanti orang misalnya siapa yang download file desain itu kan dikasih atau ada royalti lah. Iya, royalti. Jadi kalau udah banyak ya dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Makanya kalau proses awal itu memang berat. Apalagi belum menghasilkan istilahnya kan. Jadi belum kerasa kalau cuma berapa bulan. Berapa bulan terus stoknya cuma di bawah 100 tuh. Nah, terus kadang kan buat desain logo terus kan ada rasa bosannya. Nah, untuk
menghilangi rasa bosan apa sih biasanya kerja yang dikerjakan? Untuk nge-refresh otak lagi lah. Kalau saya biasanya selingannya saya mancing. Oh, mancing. Berarti hobinya mancing. Dari mancing saya bisa bikin konten. Oh. Jadi bikin ilustrasi soal mancing, terus apapun lah soal mancing. Nah, itu bisa saya jual di Microstock juga. Misal nggak melulu soal logo ya, misal cuma ilustrasi ikan, ilustrasi umpan-umpannya, pernak-pernik mancing itu tak gambar, tak jual. Itu sih. Berarti itu, dari mencari ini mesti untuk nge-refresh sambil mencari inspirasi ya. Kayak apa ya? Lebih enak dari hobi sih. Kalau suka mancing ya udah itu aja. Berarti lebih melakukan hal yang kita sukai, jadi kita tidak merasa terbebani dalam melakukan hal itu ya. Jadi lebih apa ya? Plong. Ya kayak antara kerja nggak kerja ya. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran karya-karyanya Asep ini. Waduh. Seperti apa, nanti Instagramnya tak tampilkan sih nggak apa-apa ya. Mungkin tak cek tak tampilkan di inilah setelah ini. Misal karya-karyanya dia seperti apa. Jadi inspirasi dari mancingnya itu seperti apa hasilnya ya, nanti bisa dicek. Terus untuk target kedepannya apa sih yang mau dicapai? Target ke depan mungkin ada harapan yang mau dicapai ya, yang berhubungan masih dengan misalnya dari anak di kafe lah gitu. Kalau harapan saya pengen lebih konsisten untuk bikin karya, maksudnya lebih konsisten untuk bikin stok, terus mau ngembangin itu di Fiverr. Oh, berarti tetap apa ya, nyetok di Microstock lah gitu. Ya Microstock sama tetap freelancer sih, buka jasa. Tetap, tapi dengan nggak cuma satu jasa soal misal cuma logo ya, apa ya, maksudnya banyak hal lain dari desain yang masih bisa dikerjakan. Misal kayak bikin tentang konten sosial media, bikin infografis, bikin desain website. Berarti mau nge-explore lain. Mau explore ya, lebih explore. Tapi sementara ini masih ke logo ya. Ke logo sama ilustrasi. Berarti mungkin kedepannya mau tetap di istilahnya apa istilahnya nek? Microstock, tetap Microstock ya. Istilahnya jualan desain di ya, Microstock lah. Bisa dibilang. Tapi mungkin sekarang masih logo, terus mungkin kedepannya mau merambah ke desain lain, mungkin dari website. Terus desain mungkin dari infografis, terus bisa juga ke mockup mungkin ya. Sama apa? Menyusun portofolio sih buat cari klien. Berarti kalau anak desain ya memang salah satunya portfolio itu harus tampil ya, karena ya itu nilai apa ya, nilai jualnya ya portfolio. Kalau ngomong bisa desain tapi nggak ada portfolio itu kayaknya sama aja sih. Omong kosong lah gitu lah. Jadi kalau anak desain ya nyetok karya ya, kira-kira begitu ya. Berarti harapannya ya semoga stoknya makin banyak mungkin ya, tinggal lebih istilahnya kalau besok tinggal jalan-jalan, tinggal nunggu transferan lah. Tinggal apa tuyulnya ya. Kalau nginget-nginget yang transferannya ya enak, tapi kalau perjuangan awal gini emang berat ya. Pahit sih. Masih perjuangan awal, jadi ya memang berat. Yes. Semoga kedepannya makin nggak bosen lah istilahnya nyetoknya. Makin semangat terus sampai ya, karena kalau udah stoknya banyak itu emang enak sih, tinggal ya banyak sih. Tinggal kerjanya nggak target, nggak harus per hari stok satu, tapi mungkin istilahnya apa ya, jadi mungkin seminggu sekali, tapi kan kalau udah stoknya banyak kan santai, istilahnya produknya udah banyak tuh. Tapi kalau setiap hari upload itu kan lebih bagus ya, target lah paling enggak seminggu itu udah bisa bikin 10 gambar. Lumayan kan, sebulan udah 40. Kalau untuk berkarya itu satu karya membutuhkan waktu berapa jam atau berapa hari? Atau tergantung mood? Tergantung karya yang dibuat sih sebenarnya. Kan apa ya? Kalau saya lebih apa? Desainnya yang rumit, terus yang ya maksudnya enggak rumit apa? Iya bos ngomong. Simple tapi yang penting puas aja sih rasanya. Itu desain rumit, desain nggak rumit, tapi kepuasan saya. Berarti
Ya tetap. Tapi nggak masalah sih. Satu karya ada yang 2 jam, ada yang sampai 5 jam. Tapi yang penting saya puas. Berarti tiap Dian beda-beda waktu ya. Tergantung karya yang dibuat. Kalau masalahmu tuh bisa diatur sih. Ya, ya mungkin itu bisa jadi apa? Jadi motivasi teman-teman. Kalau teman-teman itu masih misalnya teman-teman anak desain misalnya baru kalau sebenarnya kalau teman-teman masih kuliah di DKV, waktu kuliah nyetok portfolio sebenarnya lebih bagus ya daripada nanti setelah lulus baru nyetok. Kalau mending ya emang itu dari kuliah ya sudah nyetok. Kalau mau terjun ke mikrostock ya mulai dari kuliah nyetok. Tadi nanti misalnya minimal lulus kuliah itu sudah ada hasilnya lah. Sudah hasilnya udah kelihatan. Berarti udah tinggal santai, nggak melulu istilahnya apa ya, baru ngejar target misalnya. Jadi buat teman-teman kira-kira seperti itu ya. Semoga apa ya, ada hikmahnya lah video ini. Sama kalau yang baru mulai nyetok ya nggak apa-apa sih, lanjutin aja, enjoy aja. Yang penting ya desain yang disukai lah, jangan menjauh karena kalau tidak sukai ya beban. Malah kesulitan sih bikinnya. Beban. Oke teman-teman, mungkin semoga ada ini ya, ada hikmahnya ngobrol-ngobrol kali ini. Ini program pertama ngobrol santuy bersama Hans ya. Ini wawancara pertama dengan Bang Asep. Semoga ada hikmahnya video ini, ada manfaatnya lah, atau ada sesuatu yang bisa diambil dari video ini. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai ketemu lagi di video-video wawancara yang akan datang dan atau video-video karya yang selanjutnya lagi. Oke, seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.